setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Engkau setia, Tuhan, Engkau setia bagi setiap kami, Yesus. Kau Bapa yang mengasihi kami, tak pernah tinggalkan kami, apapun musim hidup kami. Kau tak pernah biarkan kami sendirian. Oh, apapun kondisi hidup kami, Engkau tetap setia.
Engkau tetap setia. Walau kami tidak setia, Engkau yang selalu setia bagi kami. Sebab Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia Tuhan selama-lamanya, Bapa yang setia. Halo, shalom teman-teman channel Roti Manis. Kita ketemu lagi dan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai apa sih kata Alkitab tentang peran pria dalam keluarga. Sekalipun materi hari ini berbicara tentang pria, tapi saya percaya teman-teman yang wanita, baik itu wanita single, wanita sudah berkeluarga, materi ini mungkin bisa juga bermanfaat buat setiap kita semua. Bagaimana kita sebagai seorang wanita memandang, melihat figur seorang pria atau peranan seorang pria di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi tetap bersama-sama dalam channel Roti Manis ini ya. Nah, baik, saya akan mulai teman-teman sekalian. Kita percaya bahwa kehidupan kita tidak terjadi secara kebetulan. Betul ya? Karena Allah telah merancangkan hal-hal yang spesifik, unik di dalam kehidupan kita. Allah menjadikannya begitu spesial dan tentu saja ini semua ada dalam rencananya Tuhan. Buah-buahan yang tumbuh dalam sebuah pohon atau tumbuh di sebuah pohon tidak terjadi untuk kemudian hilang dan lenyap tanpa bekas. Karena ternyata buah-buahan tersebut mengandung banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan binatang-binatang. Dan bahkan benda-benda langit pun yang ada di cakrawala ini diciptakan untuk sebuah tujuan. Berkaca dari semua itu, maka kehidupan
kita sebagai seorang manusia pun memiliki tujuannya sendiri. Nah, hari ini kita pasti pengen tahu apa sih kata Alkitab tentang peranan seorang pria dalam keluarga. Karena ketika Tuhan menentukan seseorang menjadi seorang pria, ketika seseorang menentukan kita menjadi seorang wanita, Tuhan pasti punya tujuannya. Bukan secara kebetulan kita lahir sebagai seorang pria. Ya, sebagai seorang pria, Adam diciptakan sebelum Hawa atau sebelum wanita. Nah, Adam sudah terlebih dahulu menerima tanggung jawab yang Allah berikan. Allah meminta Adam untuk bertanggung jawab dan mengelola taman yang Tuhan percayakan. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang dikehendaki dari seorang pria adalah kepemimpinan serta keteladanan dalam melayani apa yang Tuhan percayakan. Teman-teman sahabat channel Roti Manis, sebagai seorang pria atau khususnya pria-pria lajang yang belum menikah, seorang pria perlu membangun standar keimanan kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Karena pada bahu seorang pria dipenuhi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Dan apa yang dibangun dengan benar dan dipersiapkan dengan baik, suatu saat akan berdampak baik pula bagi masa depannya. Untuk itu sebagai seorang pria single, jangan pernah terjebak. Sekali lagi, sebagai seorang pria single, jangan sampai pernah terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Yang hanya akan membuat waktu kita terbuang dengan sia-sia. Dan tidak bertumbuhnya pengembangan di dalam diri kita. Serta tidak bisa berkontribusi yang baik dalam keluarga. Kelak ketika pria mulai menjadi dewasa dan mulai membangun rumah tangga, pria akan menjadi seorang suami bagi pasangannya dan ayah bagi anak-anaknya. Kepemimpinan serta keteladanan dalam melayani keluarga tentu harus tetap terlihat. Khususnya bagi seorang pria, bagaimana seorang pria yang dewasa ini sangat perlu memimpin pasangannya untuk semakin mengenal Kristus dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Karena sebagai pemimpin, pria bertanggung jawab atas keluarganya. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Yuk kita sama-sama simak ya. Firman Tuhan berkata begini. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sebagai seorang kepala dalam rumah tangga Kristen, seorang pria dituntut untuk memimpin. Kembali seorang pria dituntut kepemimpinannya. Dituntut untuk mempunyai rencana bagi keluarganya. Mengasuh dan merawat keluarganya seperti Kristus terhadap jemaat. Kita tahu bagaimana pengorbanan Kristus begitu luar biasa. Dan Alkitab mengajar kita atau Rasul Paulus mengajak kita melihat bahwa seorang pria, seorang suami dipadankan dengan figur Kristus. Figur Kristus ini adalah sebuah figur yang sempurna dalam kehidupan kita untuk kita bisa teladani. Kristus bahkan bukan hanya memberikan dirinya untuk turun ke dalam dunia menjadi seperti manusia. Tapi Kristus juga bahkan memberikan nyawanya bagi setiap kita. Nah, pria-pria yang berkeluarga. Hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita semua pria berkeluarga. Apakah kita sudah menjadi pria-pria yang bertanggung jawab seperti Kristus yang sampai mau memberikan nyawanya buat setiap kita. Jadi seorang suami perlu all out memberikan segala-galanya bagi keluarganya, khususnya bagi pasangannya, bagi istrinya. Mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Jadi standar keteladanan seorang pria berumah tangga adalah Kristus itu sendiri. Pria bertanggung jawab atas keluarganya. Alkitab berkata dengan tegas dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Perhatikan, jika pria tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, tidak mengasihi keluarganya, tidak mengelola keluarganya dengan baik, tidak menafkahi keluarganya dengan baik, tidak melakukan peranan-peranan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di rumah dengan baik, orang itu bisa dikatakan murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wah, ngeri banget ya teman-teman sahabat channel Roti Manis.
Nah, jadi sekarang bagaimana peranan seorang pria yang yang menjadi seorang ayah terhadap anak-anaknya? Mari kita lihat sama-sama. Alkitab memaparkan bahwa pria sebagai seorang ayah memiliki tanggung jawab yang penting untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya tentang takut akan Tuhan. Ayah bertanggung jawab untuk mendisiplinkan anak-anaknya dalam beribadah kepada Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berdiri berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan mau mengajar setiap pria-pria atau setiap ayah-ayah ini di dalam situasi kondisi apapun juga. Baik itu dalam keadaan yang rileks, tenang. Baik itu dalam kondisi yang kita sedang makan keluarga. Baik sedang rekreasi. Baik kita ketika sedang berjalan dalam sebuah kendaraan. Baik waktu kita ada di kamar anak kita. Baik kita melakukan apapun juga. Tuhan harus selalu jadi bagian yang diceritakan. Yang diajarkan nilai-nilainya dalam keluarga kita. Kepada anak-anak kita. Kepada putra-putri kita. Hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, yuk para pria sisihkan waktu sejenak untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini hidup kita yang kita jalani ini sudah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Bagi para wanita single, ingat miliki standar yang sesuai dengan firman Tuhan dalam memilih pasangan yang akan kita pilih menjadi pasangan bagi kita semua. Agar tidak menyesal di kemudian hari. Bangun standar itu. Pilih pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan. Pilih pasangan-pasangan yang memang bertanggung jawab kehidupannya. Yang mau mengembangkan dirinya. Yang punya figur atau punya kepribadian kepemimpinan yang hidup di dalam dirinya dia. Dan bagi para wanita yang sudah berkeluarga, ayo support pasanganmu untuk terus menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Dukung pasanganmu, support suamimu menjadi imam, menjadi kepala, menjadi pemimpin bagi keluarganya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.